wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Bertemu lagi dengan saya di kelas perawatan mesin kendaraan ringan kelas 12. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat izinnya lah kita masih dapat dipertemukan dalam suasana COVID-19 yang masih melanda di wilayah kita ya. Mudah-mudahan kabar dari siswa-siswa 10 kelas 12 TKR SMKN 2 Sampit mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat, masih semangat belajar dan tetap ingin menuntut ilmu hingga lulus dari SMKN 2 Sampit. Baik, pada pembelajaran kali ini ya, ini pertemuan keempat ya. Nanti kita jadwalkan pembelajarannya secara mandiri ya. Jadi kalian belajar secara mandiri. Boleh nanti kalian berdiskusi dengan teman-teman kalian secara daring maupun bisa kalian buka referensi-referensi yang bisa kalian jangkau. Baik, sebelum kita mulai mari kita review kembali ya. Apa saja materi pembelajaran atau materi belajar yang sudah kita pelajari sebelumnya. Baik, yang pertama minggu kemarin atau pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar mengenai cara mendiagnosa kerusakan dari silinder blok ya. Cara mendiagnosa kerusakan dari silinder blok, yaitu silinder bloknya sudah terbongkar ya. Silinder bloknya sudah terbongkar, kemudian kita sudah belajar mendiagnosa juga terhadap silinder blok tersebut. Kemudian yang kedua, apa saja yang sudah kita pelajari, yaitu kita mendiagnosa komponen-komponen dari silinder blok tersebut. Di antaranya adalah kita sudah belajar bagaimana cara melakukan pengukuran dari silinder ya, dari silinder itu sendiri. Di situ ada pengukuran diameter silinder, kemudian ada beberapa posisi X dan posisi Y. Kemudian kita juga belajar cara mengukur piston, cara mengukur pengukuran pada ring piston, kemudian crankshaft, kemudian connecting rod dan lain sebagainya ya. Di situ kita sudah belajar proses pengukuran dan kita sudah tahu juga berapa spesifikasinya ya. Ketika komponen tersebut setelah diukur sudah lewat dari spesifikasi, berarti komponen tersebut harus dilakukan penggantian atau perbaikan ya. Perbaikannya seperti apa, entah diperbaiki dengan cara-cara tertentu atau dilakukan dengan penggantian part yang baru. Nah, ini sekilas review apa yang sudah kita pelajari di minggu sebelumnya ya. Baik, kompetensi yang target kita ya, kompetensi yang menjadi target kita pada pertemuan kali ini adalah kalian bisa mendiagnosa lebih dalam terkait kerusakan kepala silinder ya. Saya ingin kalian menggali lagi terkait proses kerusakan di blok silinder ya, di blok silinder ya. Ini mohon maaf terjadi kesalahan, di blok silinder atau silinder blok, bukan kepala silinder. Kalau kepala silinder sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Nah, kemudian saatnya kita belajar mandiri ya. Apa yang harus kalian lakukan atau kita lakukan? Yang pertama adalah silakan buat resume dari video pembelajaran 3.2 atau pembelajaran sebelumnya ya. Minggu kemarin ya kita sudah belajar terkait proses diagnosa silinder blok, itu merupakan pembelajaran KD 3.2 ya. Kemudian kalau itu sudah, silahkan buat resume sudah ya. Kemudian jelaskan prosedur melakukan diagnosa kerusakan silinder blok sebelum mesin itu dibongkar. Jadi ketika kendaraan masuk ke bengkel, nah, kita lakukan proses diagnosa yang menyatakan arahnya adalah kerusakan di silinder blok ya. Misalkan contohnya ya, tahapannya ya, kita lakukan pengetesan kompresi
ya kita lakukan pengetesan kompresi, ya itu dengan menggunakan alat. Prosedurnya A B C D E F G, kemudian alat yang digunakan A B C D E F G, ya. Kemudian hasilnya bagaimana, kalau speknya berapa, hasil pengukurannya bagaimana, ya. Kemudian vonis rusaknya ada di mana, itu kalau menggunakan alat. Yang tidak menggunakan alat, silahkan misalkan mesin dihidupkan. Prosedurnya A, kendaraan ditempatkan pada tempat yang rata, kemudian mesin dihidupkan, kemudian dilakukan pedal gas misalkan ditekan, kemudian dilihat apa itu namanya, asap atau warna asap dari hasil pembakaran yang dihasilkan di kendaraan tersebut. Nah, kalian kemudian hasilnya seperti apa, kemudian disimpulkan, oh ini ada kerusakan di misalkan A B C D E F G. Kalian explore itu lebih dalam. Nah, itu penjelasan yang kedua. Silahkan apa alatnya, kemudian langkah-langkahnya bagaimana, kemudian kira-kira hasil yang menunjukkan kalau proses diagnosa kalian itu arahnya di kerusakan pada komponen silinder blok, ya tuh. Kemudian yang ketiga, coba kalian terangkan langkah-langkah melakukan pengukuran diameter sebuah silinder, ya. Ini engine-nya kita pakai engine seri 5K, ya. Manual booknya sudah saya share ke kalian, silahkan dibuka di situ, ya. Yang di langkah-langkahnya apa? Yaitu langkah-langkah mengukur diameter silinder, kemudian keovalan silinder, ketirusan dan ketirusan silinder tersebut, satu silinder saja, ya, tidak usah banyak-banyak. Nah, prosedurnya bagaimana? Silahkan alatnya apa, cara kalibrasinya bagaimana, cara pengukurannya bagaimana, perhitungannya bagaimana, silahkan dijelaskan di lembar kerja kalian, ya. Baik, ini kemudian cara mengerjakannya masih sama, ya. Silahkan kerjakan di buku, kalau nggak punya buku di kertas kosong, kalau nggak punya kertas kosong silahkan di kardus kosong, tidak ada tulisannya, silahkan dikerjakan di situ, ya. Kemudian difoto, ubah dalam bentuk PDF, kemudian upload di Classroom. Tugasnya 1.3/2, ya. Mohon maaf, nanti 1.4/2, bukan 1.3/1, ya, tapi 1.4/2, ya. Silahkan nanti dicari foldernya atau pertanyaannya. Kemudian jangan lupa nama di Classroom harus nama kalian sendiri, jangan nama tetangganya, ya. Nama asli kalian, ya, sesuai dengan di absen sekolah. Kemudian silakan diupload maksimal hari ini, ya. Hari ini pas pembelajaran ini maksimal pukul 15.00 WIB, ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Selamat belajar mandiri, silakan berdiskusi dengan teman-teman kalian, ya. Silakan eksplor semua sumber belajar yang bisa kalian jangkau, ya, baik manual book yang linknya sudah saya share, silakan dieksplor semua di situ. Kalau ada pertanyaan, kalau ada sesuatu yang belum jelas, silahkan hubungi saya baik via WA maupun via komentar di kolom Classroom. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, jaga kesehatan kalian, tetap cuci tangan dengan sabun minimal 20 detik, kemudian tetap jaga jarak ketika kalian keluar rumah dan menggunakan masker ketika keluar rumah, ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat.